Baik, saya akan membacakan materi terakhir, yaitu penyelesaian sengketa pemilihan umum. Penyelesaian sengketa pemilihan umum meliputi beberapa topik utama, yaitu sengketa administratif, sengketa PT UN, pelanggaran pidana, sengketa hasil pemilihan. Saya akan memulai menjelaskan sedikit tentang sengketa administratif. Sengketa administratif adalah sengketa yang terkait dengan proses administrasi pemilihan umum. Contoh sengketa administratif: sengketa tentang keabsahan pendaftaran calon, sengketa tentang keabsahan dokumen pemilihan. Penyelesaian sengketa administratif dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Dapat diselesaikan melalui proses mediasi atau putusan. Sengketa PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Sengketa PT UN adalah sengketa yang terkait dengan keputusan administratif yang dikeluarkan oleh KPU atau lembaga lainnya. Contoh sengketa PT UN: sengketa tentang keputusan KPU tentang keabsahan calon, sengketa tentang keputusan KPU tentang hasil pemilihan. Penyelesaian sengketa PT UN dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan PT UN dapat digugat ke tingkat yang lebih tinggi. Pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana adalah tindakan yang melanggar hukum pidana dalam proses pemilihan umum. Contoh pelanggaran pidana: money politik atau politik uang, kampanye hitam, pengerusakan dokumen pemilihan. Penyelesaian pelanggaran pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan, pengadilan. Dapat dikenakan sanksi pidana. Sengketa hasil pemilihan. Sengketa hasil pemilihan adalah sengketa yang terkait dengan hasil pemilihan umum. Contoh sengketa hasil pemilihan: sengketa tentang keabsahan hasil pemilihan, sengketa tentang perbedaan hasil pemilihan antara KPU dan lembaga lainnya. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Proses penyelesaian sengketa pemilihan umum. Proses penyelesaian sengketa pemilihan umum dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap awal, pengajuan sengketa oleh pihak yang berkepentingan. Tahap pemeriksaan, pemeriksaan sengketa oleh lembaga yang berwenang. Tahap putusan sengketa oleh lembaga yang berwenang. Proses penyelesaian sengketa pemilihan umum harus dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum. Lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum antara lain Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara. Masing-masing lembaga memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum. Strategi penyelesaian sengketa pemilihan umum. Strategi penyelesaian sengketa pemilihan umum dapat dilakukan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum, meningkatkan kualitas dan efektivitas lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum, mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Peran masyarakat dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum. Masyarakat memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum, yaitu mengawasi proses pemilihan umum dan penyelesaian sengketa, melaporkan pelanggaran dan sengketa kepada lembaga yang berwenang, mengembangkan kesadaran dan partisipasi dalam proses pemilihan umum. Dampak penyelesaian sengketa pemilihan umum terhadap demokrasi. Penyelesaian sengketa pemilihan umum yang efektif dan adil dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap proses pemilihan umum, meningkatkan legitimasi pemerintah dan lembaga yang berwenang, meningkatkan kualitas demokrasi dan proses pemilihan umum. Dengan demikian, penyelesaian sengketa pemilihan umum memerlukan strategi yang efektif dan peran aktif dari masyarakat dan lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, penting memahami prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum.